Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak lagi. Di sini aku punya 500 gram beras ketan ya, seperti ini, atau setengah kilo. Aku akan rendam dulu sekitar 2-3 jam. Sambil nunggu rendaman ketannya, ini kita rebus 2 paha ayam. Bisa pakai dada, bisa pakai paha. Aku punya 2 biji seperti ini yang udah aku cuci bersih, sekitar 500 gram ya. Kita rebus sampai matang. Pakai air secukupnya aja. Pokoknya yang penting ini sampai terendam dan bisa merebus sampai pahanya matang. Kita tutup, biarkan sampai matang. Setelah matang, kita angkat, kita tiriskan. Kemudian kita suwir-suwir. Kita suwir-suwir kecil-kecil aja seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kita buang bagian tulangnya ini ya. Kita ambil dagingnya aja. Setelah kita suwir-suwir semuanya jadi segini banyak ayamnya, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian untuk bumbu yang kita haluskan, aku pakai 2 butir kemiri, 7 butir bawang merah yang aku iris-iris kayak gini biar gampang nguleknya. Terus 3 siung bawang putih, aku iris-iris juga biar gampang nguleknya. Kita tambahkan sekitar setengah sendok teh ketumbar. Kita ulek sampai halus. Setelah kita ulek seperti ini ya, kita sisihkan dahulu. Kita panaskan minyak secukupnya, sedikit aja, untuk menumis bumbunya ya. Biarkan sampai panas dahulu. Setelah minyaknya kira-kira panas, ini kita tumis, gunakan api sedang aja ya. Bumbu yang sudah kita ulek tadi kita tumis sampai matang atau tercium bau enak bumbu. Di sini aku akan tambahkan sekalian 1 batang serai yang sudah dikeprek, daun salam 3 lembar aja atau secukupnya, daun jeruk sekitar 3-4 lembar juga. Setelah tercium bau enak dari bumbunya ini, masukkan ayam suwirnya. Kita masak sampai bumbunya ini rata. Aku akan tambahkan 200 ml santan, tidak kental dan juga tidak encer ya. 200 ml santan itu sama dengan 1 gelas. Kita tambahkan ke sini. Tambahkan di sini lada. Aku pakai sekitar setengah sendok teh aja ladanya. Kemudian sekitar 1 sendok teh garam atau secukupnya ya. Nanti dicicipin kalau kurang bisa ditambah. 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kita tambahkan 1 sendok makan gula. Kita masak sampai mengering ayamnya. Ini sih bisa dicicipin sedikit ya. Kalau misalkan kurang apa pas ini bisa ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kurang garam, gula, kaldu bubuk, bisa ditambahkan pas ini sebelum asap. Setelah asap seperti ini, kita matikan apinya, kemudian kita sisihkan dahulu. Kita buang daun-daunnya ini udah nggak kepake. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kita tiriskan ketan yang udah kita rendam selama 2-3 jam ya. Setelah tiris seperti ini aku akan masak. Bisa menggunakan panci atau menggunakan wajan seperti ini. Kemudian kita tambahkan 5 gelas santan atau 1000 ml santan. Nggak terlalu kental, nggak terlalu encer ya. Ini kita tambahkan 1 sendok teh garam atau secukupnya, 1 sendok makan gula, terus 3 lembar daun pandan. Kita rebus sambil kita terus aduk sampai ini asap atau santannya menyerap ke dalam beras ketannya ini. Setelah benar-benar asap seperti ini ya, tuh udah nggak ada sisa santannya. Kalau kita balik kayak gini udah kering bawahnya. Ini kita bisa matikan apinya. Kemudian kita rebus air dalam kukusan. Kita panaskan panci seperti ini.
Pastikan airnya ini cukup buat ngukus selama 30 menit ya. Biarkan sampai mendidih dulu. Setelah mendidih, kemudian kita kukus yang sudah kita masak tadi ya. Ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Tutup lagi. Biarkan sampai 30 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang aja ya. Setelah 30 menit atau matang, udah seperti ini ya hasilnya tuh. Udah bisa dicetak. Kita matikan apinya. Pakai loyang kotak seperti ini. Kita tatakin plastik di bawahnya ya. Bisa menggunakan alas daun pisang atau alas kertas roti juga boleh. Kemudian kita tambahkan ketan yang sudah kita masak tadi. Di sini kita haluskan. Kita isi setengah dulu ya. Kita ratakan. Ini kita ratakan semuanya sampai ujung-ujungnya ini. Kita isi ya. Setelah kita ratakan, kita tambahkan di sini ayamnya yang sudah kita buat tadi. Kita ratakan juga. Ini agak kita tekan ya setelah rata biar agak padat. Kemudian kita tambahkan ketannya lagi bagian atasnya. Setelah rapi seperti ini ya, kemudian kita potong. Aku menggunakan pisau seperti ini. Kemudian kita potong tengah juga seperti ini. Kemudian kita keluarkan dari cetakan. Dan ini aku akan belah lagi menjadi dua seperti ini ya. Biar jadinya itu nggak terlalu besar, biar agak kecil-kecil. Jadi makannya itu mudah. Udah siap digunakan. Kemudian aku siapkan daun pisang yang udah aku potong-potong seperti ini ya. Tuh, udah kita bikin layu terlebih dahulu, potong-potong segini aja. Tuh. Kemudian kita ambil satu potong. Kita bungkus dengan daun pisang. Ini kita bisa lakban atau kita bisa isolasi bagian sininya ya. Seperti ini. Tuh. Kemudian kita sisihkan dahulu. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita ambil sepotong-sepotong. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini setelah jadi semuanya. Aku sih ngerasanya ini tadi kelembekan ya. Tapi kalau yang suka empuk,
ini ngepas. Tapi kalau yang nggak suka empuk, kurangin santannya, pakai 700 ml atau 3,5 gelas aja. Soalnya ini nanti kebanyakan kalau misalkan pakai 1 liter. Tapi kalau yang suka empuk seperti ini juga nggak apa-apa. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Jadinya banyak banget. Ini kita coba satu. Bismillahirrohmanirrohim. Aku coba makan satu. Tuh, seperti ini bagian dalamnya. Empuk, lembut, walaupun sudah dingin ya. Walaupun sampai 2 hari itu tetap seperti ini, nggak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat olahan labu. Ini enak banget, bisa dicobain di rumah. Aku punya 500 gram labu. Kita kupas sampai bersih. Ini setelah kita kupas dan kita cuci bersih, kita potong kecil-kecil aja. Biar cepat empuk. Ini aku mau kukus sebentar sampai empuk. Kita iris tipis-tipis seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita potong semuanya seperti ini, kita taruh ke dalam wadah tahan panas. Kita kukus sampai empuk. Kita gunakan api sedang aja. Ini kita lihat, kita cek empuk atau belum. Setelah dirasa empuk, ini kita bisa angkat. Tuh, empuk ya. Kemudian kita haluskan. Kita taruh dalam wadah seperti ini. Kemudian ini kita pecah-pecah sampai halus. Mumpung masih agak panas, gampang banget yang halusinnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah halus, ini kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian dalam panci, ini kita akan masukkan 6 sendok makan tepung beras atau kurang lebih 100 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku merek ini, merek Thailand berasnya. Merek apa aja boleh ya. Kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung serbaguna atau terigu protein sedang atau 50 gram atau 3 sendok makan. Kita aduk rata. Ini bikinnya tuh gampang banget dan rasanya nanti enak. Aku akan tambahkan 6 sendok makan gula. Kalau misalkan suka manis bisa ditambah ya. Karena aku nggak suka manis, jadi ini aku pakai 6 sendok makan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya bagi yang suka manis ini bisa ditambahkan sekitar 3-4 sendok makan lagi. Karena ini nanti rasanya itu nggak begitu manis banget. Kita aduk sampai rata. Sampai tercampur antara tepung, gula, dan juga terigunya tadi. Kita tambahkan setengah sendok teh garam. Atau secukupnya garamnya ini. Setengah sendok teh vanila. Kita aduk lagi. Setelah kita aduk rata semuanya, kita tambahkan 65 ml santan kental. Itu aku pakai kara yang bungkus kecil aja. Kita aduk ya. Tepung dengan santannya ini. Kita tambahkan 300 ml air atau 1 gelas setengah air. Kita masukkan semua airnya. Setelah tepungnya larut dan tercampur rata dengan air dan santannya, tambahkan 100 gram kelapa parut. Kita aduk lagi. Biar kelapanya ini tercampur dengan tepungnya ya. Hilangin kulit coklatnya supaya warnanya ini tuh putih, nggak agak coklat-coklat kayak gitu. Terus kita tambahkan labunya yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita haluskan. Masukkan sekalian ke sini. Ini bisa untuk jualan atau buat camilan. Bikinnya tuh gampang banget dan rasanya tuh enak ya. Tepung dan waluhnya ini. Kita nyalakan apinya ya. Kita gunakan api kecil aja. Ini kita masak sambil terus kita aduk sampai mengental. Pokoknya ini bisa dicicipin. Kalau misalkan kurang manis, kurang garam, kurang apa, bisa ditambahkan pas ini. Ini kita gunakan api kecil sambil terus kita aduk
sampai mengental. Aroma waluh dan vanilinya tuh enak banget. Ini pokoknya wajib banget dicobain di rumah. Dan rasa gurih dari kelapanya itu pokoknya bikin ketagihan ini nanti. Kita aduk terus sampai mengental. Ini sudah agak mengental. Kita tetap aduk ya, supaya bawahnya nggak kosong. Tetap aduk sampai mengental semuanya. Setelah mengental seperti ini, kita matikan apinya. Kemudian siap kita gunakan. Ini kita siapkan piring bersih di sini. Kemudian tatakan. Kemudian kita siapkan daun pisang yang sudah kita lap bersih dan kita potong-potong. Aku menggunakannya segini aja. Kita ambil 1 sendok adonan, 1-2 sendok. Pokoknya ini mau bikinnya seberapa gede itu terserah selera ya. Gede-gede boleh, kecil-kecil boleh. Kalau kecil-kecil itu jadinya tuh nanti banyak banget. Kita guling. Guling kan begini. Kita tekuk. Ininya kalau nggak rapi, kita bisa gunting atasnya ya. Kemudian kita tekuk lagi ke dalam. Tuh. Seperti ini aja. Kita sisihkan dahulu. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita ambil 1 adonan. Kita lipat ke dalam. Kemudian kita lipat lagi. Gini. Kita tekuk. Ujungnya ini kita bisa gunting sedikit biar rapi lagi. Kita tekuk lagi. Tuh, seperti ini ya. Udah dapat 2. Tuh. Tinggal lipat-lipat aja. Setelah jadi kita bungkus semuanya seperti ini ya. Jadinya itu 11 biji, tapi yang terakhir itu kecil segini, nggak apa-apa. Kemudian ini kita kukus selama 20 menit atau sampai matang. Ini kita gunakan api sedang aja ya. Masukin pelan-pelan. Ini kita tutup. Kita kukus 20 menit atau sampai matang. Setelah sekitar 15-20 menit, kita matikan apinya. Kita biarkan dingin, kemudian siap disajikan. Ini kita coba 1. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba makan 1. Tuh, seperti ini bagian dalamnya. Empuk, lembut, walaupun sudah dingin ya. Walaupun sampai 2 hari itu tetap seperti ini, enggak keras. Ini wajib banget dicobain di rumah. Anget juga enak, dimakan dingin juga enak. Ini bisa untuk jualan. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Tuh, lembut banget sampai ke dalam-dalamnya. Manisnya tuh ngepas. Tapi beneran enak banget. Dalamnya kayak gini. Kalau misalkan suka manis, bisa ditambahkan ya gulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak dari sagu mutiara. Di sini aku punya 100 gram sagu mutiara. Merek apa aja boleh ya. Ini bisa untuk ide jualan atau untuk acara keluarga atau buat camilan sendiri di rumah juga bisa. Di sini kita siapkan atau kita rebus dulu air. Kita rebus 1,5 liter air atau secukupnya.
Ini kita rebus airnya sampai mendidih terlebih dahulu. Gunakan api sedang aja. Kita tutup biar cepat mendidih. Setelah mendidih airnya, ini kita masukkan sagu mutiaranya. Kita rebus selama kurang lebih 15 menit. Ini untuk mengirit gas ya. Jadi kita rebusnya itu nggak usah sampai matang sekali. Kita rebus 15 menit, nanti kita biarkan lagi 30 menit biar warna putih di dalamnya itu menghilang atau matang. Setelah sekitar 15 menit, ini kita matikan apinya. Kemudian kita biarkan selama 30 menit atau sampai di dalamnya itu berwarna agak putih-putih kayak gitu ya. Ini belum matang sekali. Ini supaya lebih irit gas. Kita tutup kembali. Sekitar 30 menit kita diamkan dan warnanya itu udah seperti ini ya. Putihnya yang di dalam itu udah hilang, ini udah matang. Kemudian kita angkat, kita tiriskan untuk menghilangkan air sisa rebusannya tadi. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Putih-putihnya yang di dalam itu udah hilang. Kalau putih-putihnya udah nggak ada, itu berarti sudah matang. Setelah tiris, kita sisihkan dahulu. Ini setelah aku tiriskan, hasilnya seperti ini. Dalam wadah yang agak besar, ini kita taruh di sini 800 ml santan atau kurang lebih 4 gelas. Yang ukuran gelasnya itu 200 ml. Kita tambahkan vanili sekitar 1 sendok teh atau secukupnya. Aku gunakan 1 saset atau sekitar 1 gram. Bisa pakai vanili cair. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 150 gram gula. Ini kalau misalkan suka lebih manis bisa ditambahkan 2-3 sendok lagi. Tapi kalau nggak suka lebih manis seperti ini aja udah cukup. Kemudian kita masukkan di sini tepung tapioka 100 gram atau kurang lebih 6 sendok makan. Tapi kalau misalkan ditimbang itu lebih tepat ya. Soalnya takaran sendok makan itu berbeda-beda. Santannya tadi tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Cocok sampai tercampur. Setelah tercampur rata, ini kita tambahkan di sini. Aku gunakan 1 bungkus kecil tepung. 1 bungkus kecil itu 200 gram tepung beras. Kita tambahkan semuanya di sini. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Aduk tepungnya ini sampai benar-benar larut ya. Tercampur dengan santannya tadi. Setelah tercampur semuanya, ini aku akan tambahkan sagu mutiaranya yang sudah kita saring tadi. Kita tambahkan semuanya di sini. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah semuanya larut dan tercampur, ini kita siap gunakan. Nanti aku akan gunakan cetakan seperti ini ya. Ini adalah cetakan kue talam yang ukuran kecil. Agak besar juga boleh. Ini kita olesin dulu dengan minyak supaya nanti melepasnya itu mudah. Seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita olesin sampai merata. Setelah diolesin sampai merata, ini kita isi. Ini kita isi dengan adonan yang sudah kita buat tadi. Kita isi sampai penuh. Sambil kita aduk supaya tepungnya itu nggak mengendal di bawah. Ini nanti jadinya banyak banget. Ini bisa untuk jualan atau untuk dimakan sendiri atau untuk acara keluarga. Setelah kita isi penuh semuanya, kemudian kita panaskan panci. Panci ini kita bungkus dengan kain supaya uapnya nggak jatuh ke adonan ya. Dan pastikan air dalam panci ini cukup untuk mengukus selama 10-15 menit. Kita gunakan api sedang aja. Setelah air dalam panci ini udah mendidih, kemudian kita kukus. Ini kita kecilkan dulu apinya supaya nggak panas. Bisa juga kita matikan dulu sebentar. Kemudian kita taruh
cetakan yang sudah kita isi ini ke dalam panci. Kukus semuanya panci aja ya. Karena ini nggak muat cetakan kecilku, jadi aku tambahkan juga cetakan yang seperti ini ya, cetakan yang ukuran sedang. Pokoknya seadanya di rumah apa itu yang digunakan. Dan ini kita tutup dengan tutup panci yang sudah kita kasih alas kain tutupnya supaya uapnya itu tidak jatuh ke adonan. Kita kukus selama 10-15 menit dengan api sedang aja. Sekitar 10-15 menit. Ini udah matang, kita matikan apinya, kemudian kita dinginkan. Ini kita angkat. Setelah kita kukus semua adonannya, ini aku gunakan daun pisang seperti ini. Ini juga aku kukus sekitar 3 menit, 2-3 menit. Pokoknya supaya layu aja, nggak terlalu lama, supaya bahan bungkusnya itu mudah. Kalau bahan bungkus itu nggak pecah ya. Kita gunakan daunnya itu sejengkal-jengkal aja, kita potong segini-gini aja. Setelah agak layu, ini kita bisa angkat satu persatu, kemudian kita lap sampai kering. Setelah layu dan sudah kita lap kering seperti ini ya, ini sudah siap kita gunakan. Kita ambil 1 lembar daun pisang, kemudian ditambahkan di sini yang sudah kita kukus tadi. Setelah lepas seperti ini, kemudian kita lipat ke sini daun pisangnya, kita gulung. Kemudian ini bagian ujungnya ini kita lipat ke dalam. Nanti sisanya kita potong ya. Kita gunakan gunting dapur untuk memotong bagian bawahnya ini. Kemudian yang ini juga kita lipat ke dalam sini. Kita potong lagi. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dahulu. Bisa untuk jualan atau untuk arisan atau yang lainnya boleh ya. Kita taruh ke dalam wadah. Saya ulang sekali lagi. Kita siapkan 1 lembar daun pisang yang sudah kita lap bersih. Kemudian kita tambahkan yang sudah kita kukus tadi. Kita pencet kanan kiri itu. Kemudian kita ambil bagian ujungnya sini. Kita lipat ke dalam, kemudian kita gulung seperti ini. Kita lihat bagian ujungnya, kita tekuk ke dalam, kemudian kita potong, bikin serapi mungkin ya. Terus kita lihat bagian ujungnya sini juga, kita lipat ke dalam seperti ini, kemudian juga kita potong. Hasilnya seperti ini. Kita sisihkan. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Seperti ini hasil akhirnya. Yang kecil ini jadi 24 biji dan yang besar ini jadi 12 biji. Bikinnya tuh super duper gampang tapi rasanya enak. Ini bisa ditaruh di kulkas tahan sampai 3 hari. Atau misalkan untuk jualan itu sore bikin taruh kulkas, pagi dijual juga bisa ya. Tapi kalau misalkan suka hangat, langsung dimakan juga bisa. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini yang kecil, dan ini yang besar. Seperti ini hasilnya. Tuh, hasilnya juga sama ya. Ini aku coba makan satu, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian dalamnya, ini karena udah dingin jadi lebih set ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini bisa untuk jualan atau untuk camilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat camilan enak ini dari singkong. Bikinnya tuh super duper gampang dan bisa dicobain di rumah ya. Di sini aku punya sekitar 500 gram singkong yang sudah dicuci bersih dan sudah dikupas. Kemudian untuk bahan lainnya, di sini aku siapkan 2 sendok makan gula putih, setengah sendok teh garam, 1 gram vanili, ini sekitar setengah sendok teh, 1
150 gram gula merah, bisa pakai gula aren atau gula tebu atau yang lainnya boleh. Kemudian 1 bungkus kecil santan instan. Ini sekitar 65 ml ya. Tapi kalau misalkan punya kelapa parut, bisa menggunakan kelapa muda yang diparut, sekitar 200 gram. Ini kita parut dulu singkongnya. Kita gunakan wadah yang agak besar. Kalau misalkan males marut, bisa digiling atau diserut ya. Tapi lebih bagusnya diparut. Ini kita parut sampai selesai. Tuh, hasilnya seperti ini. Lebih lembut dan lebih halus. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Setelah selesai, kita parut semuanya seperti ini. Kita kumpulkan ya. Kalau misalkan ini berair, bisa diperas sedikit airnya, kemudian dibuang. Tapi kalau udah nggak berair, nggak perlu kita peras lagi. Ini kita pindahkan dalam wadah bersih ya, yang agak besar. Kita pindahkan ke dalam wadah bersih seperti ini. Kita sisihkan dulu sebentar. Ini kita serut gula merahnya, atau misalkan nggak mau diserut bisa disisir. Jadinya tuh kecil-kecil halus seperti itu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita serut halus seperti ini gulanya, kita campurkan dengan singkong yang sudah kita parut. Tambahkan semuanya. Kemudian di sini kita tambahkan setengah sendok teh vanili. Aku gunakan 1 gram. 2 sendok makan gula putih dan setengah sendok teh garam. Tambahkan juga 65 ml santan kental. Pokoknya ini singkongnya kalau berair bisa diperas terlebih dahulu ya. Buang airnya. Tapi kalau nggak berair nggak usah. Kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Nanti rasanya tuh gurih, manis, enak. Bisa untuk camilan atau acara keluarga. Kemudian ini kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, udah siap kita gunakan. Aromanya tuh udah enak banget ya, belum matang aja. Kita sisihkan dahulu. Di sini aku gunakan daun pisang secukupnya. Aku potongnya tuh segini-gini ya, yang udah dilap bersih, 1,5 jengkal. Kemudian kita tambahkan di sini sekitar 2 sendok makan. Atau misalkan bikin besar-besar juga boleh ya. Kalau misalkan ada daun pandan, boleh tambahkan irisan daun pandan di atasnya. Kemudian kita lipat. Lipat seperti ini aja. Kemudian kita tekuk bagian sininya. Dan kita tekuk lagi bagian sininya. Tuh, seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kita sisihkan dahulu. Kita ulang lagi. Ambil daun pisang 1 lembar. Kemudian kita tambahkan adonan 2 sendok makan. Atau secukupnya, kalau mau bikin banyak bisa ditambah. Kita gulung. Kemudian kita lipat bagian sininya, lipat ke belakang. Dan kita lipat lagi bagian sininya. Tuh, seperti ini ya hasilnya. Pokoknya gampang banget bikinnya dan rasanya nanti enak. Sisihkan dahulu. Sudah selesai semuanya. Setelah selesai semuanya seperti ini, kita kukus, kita panaskan dulu panci sampai mendidih airnya. Pastikan air dalam panci ini cukup untuk mengukus selama 30 menit ya. Kita nyalakan api sedang aja, biarkan sampai mendidih dahulu. Setelah kira-kira air dalam panci mendidih, ini kita kukus ya. Kita kukus selama 20 sampai 30 menit atau sampai matang. Gunakan api sedang.
tutup lagi. Kita biarkan sampai matang. Setelah sekitar 20-30 menit atau 25 menit, ini udah matang. Kita matikan apinya. Kemudian kita angkat dan kita sajikan. Seperti ini hasil akhirnya setelah matang. Semuanya jadi 8 biji dengan ukuran yang seperti ini ya. Bikinnya gampang, rasanya juga enak, bisa buat camilan di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku buka satu ya. Seperti ini bagian dalamnya. Ini rasanya manis, gurih, enak, bisa dicobain di rumah ya. Silahkan gigit sedikit. Seperti ini.